Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tanzilul barakah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Khosim, akrabnya dipanggil Khosim, dan di sebelah kiri saya ini ada Al-Ustadz Dr. Dian Muhammad Hakim MPDI. Beliau yang akan menjadi pemateri di kajian pada sore kali ini. Untuk kajian ini akan bertemakan mengenai menanggapi durasi waktu sholat tarawih di berbagai daerah. Kan kita ketahui nih, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang agak lama gitu. Nah, itu nanti kita ulas bersama-sama dengan pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Dan beliau ini dosen di Universitas Islam Malang sekaligus ketua pesantren kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Untuk langsung saja mengenai taklima jilid 2 ini, saya persilakan kepada Ustadz Dian Muhammad Hakim untuk menjelaskan mengenai sejarah tentang sholawat tarawih itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, pemirsa taklima dimanapun berada, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring, yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diberikan nikmat yang sangat agung, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga kita tetap istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Khususnya kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat, pemirsa taklima yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Mas Moderator, Mas Nur Khosim. Mas Nur Khosim ini luar biasa sekali karena dia juga merupakan salah satu santri di pesantren kampus Ainul Yakin dan sekarang sebagai ketua organisasi santri. Kalau dalam bahasa pondoknya, lurahnya pondok pesantren Ainul Yakin ini ya Mas Nur Khosim ini. Baik, dari apa yang disampaikan oleh Mas Khosim terkait dengan sejarah sholat tarawih ya Mas Khosim ya. Kalau kita telusuri dalam hadis-hadis yang meriwayatkan terkait dengan sholat tarawih, sebenarnya istilah atau redaksi kata tarwih itu munculnya pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya bagaimana kemudian? Sebelumnya itu di dalam hadis dijelaskan bahwa pada saat Ramadan, tepatnya tahun ke-2 Hijriah kalau tidak salah, Nabi itu melaksanakan bukan sholat tarawih tapi qiyamul lail, atau menghidupkan malam-malam pada malam bulan Ramadan. Nah, saat itu Nabi melaksanakan qiyamul lail di Masjid Nabawi yang pertama. Dalam satu riwayat hanya 2 malam, dalam satu riwayat disebutkan 3 malam. Nabi melaksanakannya 8 rakaat, kemudian dilanjutkan di rumah 3 rakaat yang kemudian jumlahnya adalah 11 rakaat. Nah,
Nabi takut, kenapa tidak kemudian dilakukan di masjid secara terus-menerus. Nabi takut kemudian nanti sholat ini akan dihukumi wajib atau menjadi wajib bagi umatnya. Nah ini kemudian yang dijadikan sebagai patokan orang yang melaksanakan sholat taraweh 8 rakaat ditambah 11 rakaat dengan witir, dengan 3 rakaat sebagai witirnya. Tetapi kalau kita mengikuti atau yang banyak diikuti oleh kaum Nahdliyin adalah yang dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab pada waktu itu. Nah, kalau juga kita menelusuri di dalam hadis-hadis bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi ini itu termaktub pada bab Qiyamul Lail, bukan pada bab sholat tarawih. Jadi Nabi pun juga melakukan Qiyamul Lail dengan 11 rakaat ini selain di bulan Ramadan, tetapi juga di luar bulan Ramadan yang disebut sebagai Qiyamul Lail. Kalau kita mengacu kepada redaksional kata tarawih, yang kalau kita lihat kata tarawih itu merupakan jamak dari kata tarwihah yang berarti istirahat. Lah ini dicontohkan pertama kali oleh sahabat Umar bin Khattab pada waktu yang di akhir apa yang disampaikan oleh sahabat Umar, nikmatu bid'ati hada, artinya bahwa senikmat-nikmatnya bid'ah itu ini. Kenapa beliau menyampaikan itu? Karena pada waktu itu dilaksanakan di masjid dan banyak sekali orang yang mengikutinya. Nah itu dilaksanakan di bulan Ramadan, yang dilaksanakan oleh Umar, yang pada waktu itu Umar pernah menjadi pemimpinnya sendiri, dalam arti yang mengimaminya itu dilaksanakan dengan 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 10 salaman, lalu kemudian ditambah 3 witir dengan 2 kali salaman, 2 rakaat salam, lalu ditambah 1 rakaat salam. Nah itulah sejarah singkat terkait dengan sholat tarawih. Sholat tarawih dengan redaksi tarawih itu muncul atau disebutkan oleh sahabat Umar, sahabat Umar radhiyallahu an. Nah, pada perkembangan selanjutnya di masyarakat kemudian ada yang melaksanakan dengan 11 rakaat ditambah 3 kali witir, 8 rakaat disebut sebagai tarawihnya, kemudian 3 rakaat witir. Ada yang 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir, bahkan ada yang kemudian melaksanakan 36 rakaat. Kalau pelaksanaan 36 rakaat ini muncul kalau tidak salah pada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian dengan statement bahwa dilaksanakan di Mekah 20 rakaat, itu kan masjidnya adalah Masjidil Haram, masjid yang paling bagus dunia. Maka biar imbang yang pelaksanaannya di luar Masjidil Haram, yang di masjid lain atau dalam arti di situ di Masjid Nabawi, katakan di Madinah, maka ayo ditambah lebih banyak rakaatnya. Nah, itu serangkaian atau cuplikan-cuplikan mengenai keterangan pelaksanaan sholat tarawih. Tetapi kalau kita mengacu kepada apa yang dilakukan sekarang pun di Mekah, di Madinah, semuanya melaksanakan sholat tarawih itu ya 20 rakaat ditambah 3 rakaat witirnya. Apalagi utamanya kaum Nahdliyin yang namanya sholat tarawih itu ya 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Nah itu sekilas terkait dengan sejarah sholat tarawih, Mas Qasim. Baik Ustaz. Jadi untuk mengenai sejarah itu banyak sekali kayak mengenai alurnya dan seperti yang dipraktekkan oleh Nabi berapa rakaat sampai kepada para sahabatnya itu sangat banyak perbedaan. Namun dari perbedaan itu membawa rahmat. Ya. Nah,
Jadi begini Mas Qasim, ikhtilafu ummati rahmatun itu yang dimaksud perbedaan pendapat itu rahmat adalah perbedaan dalam tataran fikih Mas Qasim. Nah, di masyarakat kita kadang itu masih bledruh. Apa itu bledruh? Bledruh itu masih terjadi misunderstanding ketika membedakan antara syariat dan fikih. Kalau syariat itu semua imam itu sepakat, tidak ada perbedaan. Nah, kalau fasalah fikih, disinilah yang kemudian terdapat perbedaan yang kemudian membawa kepada sebuah justifikasi rahmah tadi. Saya kasih contoh begini. Di dalam sholat, semua ulama sepakat bahwa sholat itu dikerjakan 5 kali sehari semalam. Sepakat semua, tidak ada perbedaan. Tetapi kemudian terkait dengan masalah wudhunya, ketika membasuh atau mengusap bagian-bagian yang dibasuh dalam wudhu atau diusap dalam wudhu, disinilah terjadi perbedaan pendapat. Semuanya sepakat sebelum sholat itu harus wudhu kalau dalam kondisi hadas kecil. Tetapi di dalam wudhunya terjadi perbedaan. Apakah kemudian seluruh kepala yang diusap atau hanya sebagian saja atau hanya selai rambut saja? Lah ini permasalahan fikih. Lah dalam permasalahan seperti ini maka kita bisa memilih mana yang kita ikuti. Kalau di Indonesia berarti lebih condong atau memilih dari imam atau madhab Syafi'i. Contoh lagi begini, semua ulama sepakat bahwa yang wajib itu menutup aurat. Maka yang berbeda pendapat di mana alat yang digunakan untuk menutup aurat dan batasan menutup aurat. Itu masalah fikih. Kalau menutup aurat wajib itu masalah syariat. Nah, di sini ini perlu difahami oleh pemirsa muslimin muslimat taklima dimanapun berada. Jadi jangan kemudian ketika kita berbeda pada masalah fikih kemudian menyalahkan yang lain atau bahkan memvonis sesat, memvonis kafir, memvonis neraka. Itu hanya perbedaan pada permasalahan furu'iyahnya saja. Dan perbedaan itu pun terjadi di kalangan para mujtahidnya, para imamnya. Sehingga ketika seorang memilih pendapat ini, pendapat itu, mereka pun juga memiliki dasar. Artinya juga didasarkan pada pendapat imam mujtahid. Termasuk juga dalam pelaksanaan sholat tarawih itu tadi. Tetapi perlu saya tekankan di sini bahwa kalau redaksional disebut sebagai sholat tarawih, ya 20 rakaat ditambah 3 witir itu. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz mengenai sejarah di sholat tarawih itu tadi sudah dikupas tuntas oleh Ustaz Dian. Baik mengenai jumlah rakaat dan prakteknya secara langsung di Nabi, juga para sahabat mengenai perbedaan dan juga pandangan dari furu'iyah atau fikih itu tadi sudah dibahas oleh Ustaz Dian. Dan mungkin selanjutnya ini mengenai menanggapi durasi waktu sholat tarawih itu sendiri. Kan kita ketahui nih di berbagai kalangan daerah khususnya itu ada yang sholat tarawih itu lama gitu, ada yang cepat, ada yang sedang gitu. Nah, untuk mengenai tanggapan Ustadz dari durasi waktu itu sebenarnya bagaimana Ustadz, dan melihat dari hukum fikih atau furu'iyah itu bagaimana Ustadz? Ya, baik. Hadirin wal hadirat, adik-adik pemirsa taklima yang dirahmati oleh Allah. Memang fenomena terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih di berbagai daerah, khususnya di wilayah Indonesia, itu memang beragam. Bahkan ada kemudian apa bahasanya, saling klaim kebenaran, lebih baik 8 dilaksanakan dengan apa istilahnya, tidak cepat-cepat gitu, daripada 20 seperti dikejar maling, ada yang mengatakan demikian. Yang satunya juga tidak mau kalah. Lah buat apa dilaksanakan 8 kalau bacaannya antara tajwid dan lagunya dimenangkan lagunya sehingga tajwidnya belepotan. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, maka dalam konteks fikih terkait dengan durasi waktu pelaksanaan tarawih, kita harus melihat atau mengacu kepada syarat dan rukunnya sholat. Nah, inilah kemudian yang akan mempengaruhi
cepat atau lambatnya sholat kita. Di dalam fikih terkait dengan masalah cepat dan tidaknya sholat itu saya rasa akan berkorelasi dengan salah satu rukun di dalam sholat, yakni masalah tumakninah. Disebutkan dalam banyak kitab fikih, sebut saja kitab yang sangat masyhur yang sering kita kaji di pesantren, kitab Fathul Qorib, itu menyebutkan tumakninah sebagai salah satu rukun pada setiap ruku, iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Itu tumakninah menjadi rukun tersendiri. Di redaksi yang lain atau di kitab lain ada yang mengatakan cukup tumakninah di rukun-rukun itu tadi. Tetapi di Fathul Qorib disebutkan ar-ruku'u, kemudian at-tumakninatu fir ruku'i, al-i'tidalu at-tumakninatu fihi, menjadi rukun yang tersendiri. Nah, pertanyaannya kemudian, tumakninah atau yang dalam bahasa Indonesia itu tenang, dalam bahasa Jawanya anteng, itu ukurannya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita diskusikan atau yang perlu kita dudukkan permasalahan ini. Nah, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', setidaknya gerakan itu dikatakan tumakninah apabila memenuhi dua indikator, Mas Qasim. Jadi dua indikator ini harus terpenuhi dalam kategori tumakninah. Indikator yang pertama itu adalah sudah mantapnya gerakan itu pada posisinya, atau a'dha itu anggota bagian tubuh yang melakukan gerakan itu sudah pada posisinya. Misalnya ruku'. Dikatakan tumakninah itu apabila ketika seseorang itu rukuk, maka sampai dia pada posisi rukuk itu. Jangan kemudian, sambil contoh, misalkan ketika belum sampai pada posisi rukuk, merkungkung kalau dalam bahasa Jawa, kemudian sudah bergerak kepada berpindah kepada gerakan yang lain. Nah, ini yang kemudian tidak tumakninah. Maka kemudian sholat itu harus itu tadi. Tumakninah indikator yang pertama, dia a'dha ini harus pada posisi pada gerakan sholat itu. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, antara satu gerakan dengan gerakan yang lain itu sudah terpisahkan. Artinya sudah terdapat distingsi dari masing-masing gerakan sholat. Lah itu baru dikatakan tumakninah. Contoh misalkan begini, antara rukuk dan i'tidal itu sudah terbedakan. Tidak misalkan ini ya, orang rukuk tidak baru begini kemudian sudah bangun. Lah ini tidak dikatakan tumakninah. Pun demikian ketika sujud, misalkan sujud begini, masih begini, sudah sujud lagi. Ini tidak tumakninah. Maka kemudian ini yang juga akan mempengaruhi keabsahan di dalam pelaksanaan sholat ini. Bukan kemudian pada durasi lama atau pendeknya sholat itu. Apabila, catatannya begini berarti, apabila di dalam pelaksanaan sholat itu, khususnya sholat tarawih ini, sudah memenuhi kriteria atau indikator yang dikatakan tadi, tumakninah, dua hal tadi, maka cepat ataupun lambat, tidak tahu berapa menit cepat atau lambatnya itu, apabila sudah memenuhi kriteria tumakninah, maka ya dia dikatakan sah. Tetapi kalau dia belum memenuhi kategori itu, disitulah yang kemudian tidak sesuai dengan rukun sholat, yakni tumakninah, maka secara fikih tentunya tidak sah. Kalau kita melihat share-share di banyak video itu kan, banyak kemudian yang kemudian sholat tidak apa-apa dalam membaca surat misalkan, itu hanya satu ayat misalkan Yasin, Hamim, ataupun Fatihus Suara yang lain tidak masalah. Cuma dalam Fatihahnya itu juga harus
Benar, karena Fatihah itu merupakan rukun kaulinya sholat. Sehingga dalam pembacaan Fatihahnya mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat ketujuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ya harus sesuai dengan bacaan Fatihah itu sendiri. Bahkan di dalam kitab Sulamut Taufik itu dijelaskan kalau orang dalam membaca Fatihah itu pelu, tidak jelas, artinya salah dalam penerapan tajwidnya, maka itu juga berimplikasi terhadap tidak sahnya sholat. Maka kemudian ketika menyikapi fenomena lama atau tidaknya durasi waktu dalam pelaksanaan sholat, kita kembalikan kepada rukun sholatnya itu sendiri. Meskipun kita tahu bahwa sholat tarawih itu adalah hukumnya sunnah, tetapi karena dia merupakan dari sholat, maka juga harus mengikuti aturan main dalam pelaksanaan sholat, yaitu harus terpenuhinya rukun sholat itu sendiri. Entah itu nanti kemudian lama atau pendek, asalkan semua rukun sholat sudah terpenuhi, maka keabsahan sudah didapat dalam pelaksanaan sholat itu. Begitu Mas Qasim. Terima kasih Ustaz. Mengenai tanggapan Ustaz durasi lamanya atau mengenai di dalam situ harus diterapkannya itidal atau tadi yang mana di rukuk dan itidal itu harus ada tumaknina dan lain sebagainya ya Ustaz ya. Jadi yang menentukan lama dan pendeknya waktu kita sholat itu dilihat dari seberapa kita sholatnya itu rukun harus terpenuhi begitu. Mengenai bacaannya ya harus fase benar dan baik, dan juga mengenai gerakannya itu harus juga baik dan benar. Begitu ya Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Mengenai waktu sekarang kita pending terlebih dahulu, ada pariwara, dan kita lanjut selanjutnya ini mengenai kajian tentang KKI selanjutnya, yang mana pasti akan sangat luar biasa sekali, tidak hanya berhenti di sini saja tentunya, dan nanti kedepannya para pemirsa kami mohon untuk selalu stay dan selalu pantengin terus berita kita kedepannya ya. Dan terima kasih Ustaz atas waktunya. Kembali lagi bersama kami Taklima Jilid 2 yang bertema menanggapi durasi waktu sholat tarawih di berbagai daerah. Untuk selanjutnya ini kami akan mengulas mengenai bagaimana untuk misalkan saya sebagai kaum milenial menanggapi ada teman untuk mengajak kita tentunya ke sholat tarawih yang cepat ataupun yang lambat. Itu posisi saya atau saya yang harus menanggapinya itu seperti apa. Namun untuk menjawab hal seperti itu,
saya akan persilakan ke Ustadz menanggapi pertanyaan tersebut. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Mas Qasim. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, milenial, pemirsa taklima dimanapun Anda berada. Tentu kalau harus menanggapi, kita harus memilih tarawih yang cepat atau memilih tarawih yang lambat, maka tentunya generasi milenial yang lebih pandai terhadap pensikapan terhadap hal itu. Kita tahu kalau kita melihat generasi milenial itu kan generasi yang kritis, Mas Qasim. Artinya kritis itu tidak mudah menerima informasi, tetapi harusnya ketika ada informasi atau sebuah aktivitas dikaji berdasarkan data-data, rujukan-rujukan dan lain sebagainya. Maka kaitannya dengan memilih atau ketika diajak untuk tarawih cepat atau lambat, seyogianya para generasi milenial itu harus memiliki dasar. Artinya dasar seperti yang saya sampaikan tadi. Cepat atau lambat di sini bukan merupakan sebuah ukuran dari suatu amal ibadah, tetapi sah dan tidaknya secara fikih itulah yang dijadikan pertimbangan. Oleh karena itu, para generasi milenial dimanapun Anda berada, seyogianya ketika Anda melaksanakan sholat tarawih, maka laksanakanlah sholat tarawih atau ikutilah sholat tarawih yang dalam pelaksanaannya itu terpenuhi, mulai dari syarat dan rukunnya, utamanya terkait dengan imamnya dalam membaca bacaan yang ada pada sholat tarawih tersebut. Dan saya tekankan kepada generasi milenial, ya kalau melaksanakan sholat tarawih itu ya sholat tarawih yang 20 rakaat sebagaimana sudah disebutkan di awal tadi. Yang namanya sholat tarawih itu ya 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat sholat witir. Saya rasa itu Mas Qasim. Baik Ustaz, terima kasih. Dan yang agak sedikit mengganjal dari saya ya, itu ketika dulu saya sempat diajak oleh teman saya untuk sholat taraweh di salah satu pondok pesantren di daerah Malang ini, dikenal bahwasanya sholat taraweh kilat namanya Ustadz. Sampai-sampai itu di sebelah masjidnya itu ada jalan raya, yang mana ketika waktu sholat taraweh dilaksanakan maka jalan tersebut akan ditutup Ustadz, ditutup total sehingga kendaraan tidak boleh lewat sebentar, harus menunggu sholat taraweh para jamaah selesai. Sedangkan para jamaah sholat taraweh itu kadangkala itu yang saya lihat di bagian masjid dalam itu sholat tarawehnya itu hampir kayak mengikuti imam, sedangkan yang di bagian belakang sendiri di luar halaman itu kayak ombak gitu kelihatannya Ustaz. Itu bagaimana gitu Ustaz? Seru kan berarti walau itu Mas. Nah, saya tidak memiliki kapasitas atau bukan kapasitas saya kemudian menjustifikasi terkait dengan pelaksanaan atau praktek kegiatan sholat tarawih seperti itu, karena banyak kemudian di pondok-pondok pesantren, tidak ada di Malang saya rasa, yang pernah viral, di Blitar juga pernah viral, kemudian di daerah Pasuruan juga pernah viral terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih yang super kilat tadi seperti yang Mas Qasim katakan. Nah, oleh karena itu maka kemudian sekali lagi kami tidak punya kapasitas atau justifikasi terhadap penentuan sah atau tidaknya terhadap pelaksanaan model sholat tarawih yang seperti itu. Dari kami sebatas sedikit pengetahuan kami dengan sinkronisasi terhadap penjelasan-penjelasan yang disampaikan para imam madhab, para ulama ahli fikih, bahwa dalam pelaksanaan sholat, yaitu tadi seperti yang awal saya katakan tadi, harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Salah satu rukun di dalam sholat itu kan tumakninah, yang indikatornya juga sudah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, ya itulah tanggapan dari saya, bukan kemudian sholat yang dilaksanakan cepat sekali sampai kayak ombak itu tidak sah. Saya tidak memberani atau tidak punya kapasitas untuk
menjustifikasi hal itu. Semuanya tentu dalam pelaksanaannya mengikuti dasar yang dipegang oleh masing-masing imamnya atau dari pendahulu-pendahulunya. Demikian Mas Qasim yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Ustadz mengenai berbagai persoalan yang saya utarakan ke Ustadz. Alhamdulillah untuk pertanyaannya mengganjal seperti itu tadi agak mulai terbuka mengenai jawaban yang saya perlukan, udah mulai lama-lama seperti itu. Dan tentunya bagi para peserta mungkin ada pertanyaan yang sedikit mengganjal juga mengenai tentang sholat tarawih, bisa bertanya melalui kolom komentar yang mana kemungkinan nanti akan bisa dijawab oleh tim kita, tim kajian interdisipliner UNISMA. Dan selanjutnya mungkin cukup sekian dari saya untuk kajian pada sore hari ini atau taklimah jilid 2. Kemungkinan kedepannya itu ada kajian seputar ibadah yang lainnya tentunya. Dan teman-teman saya mohon selalu terus pantengin berita-berita kita dan juga informasi dari kita, dan jangan berhenti sampai sini saja. Tentunya nanti ada kajian kontemporer juga, tidak seputar ibadah saja begitu. Terima kasih Ustadz atas sama-sama Mas Qasim, sama-sama. Untuk waktu kajian pada sore ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.